Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Firman Fathur Rahman. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan tutorial belajar bahasa pemrograman Pascal di bagian kedua ini. Kita akan belajar bagaimana cara untuk menginstal compiler atau software untuk menjalankan bahasa pemrograman. Nah, di manakah kita bisa mendapatkan software bahasa pemrograman? Software bahasa pemrograman untuk Pascal sendiri kita bisa mendownload di freepascal.org dan kita masuk ke menu download. Di sini ada banyak pilihan dan kita sesuaikan dengan operating system yang kita miliki. Setelah di-download dan diinstal, kita akan mempunyai aplikasi baru bernama FreePascal. Kita klik saja dan ketika diklik dia akan seperti ini untuk pertama kali. Setelah itu kita klik bagian untuk membuat program baru, kita klik new dan selanjutnya kita untuk membuat program yang pertama, kita akan buat contoh yang sederhana dulu, yaitu dengan membuat kata standar yaitu hello world. Nah, untuk pertama kali kita akan untuk membuat kata hello world, kita harus menuliskan kata program dulu. Misalnya program contoh, titik koma, di enter, terus kita klik begin atau mulai, terus kita klik write learn, hello world, titik koma, terus kita kasih n, kita tambahin dulu read learn dan n. Baik, untuk mengecek apakah program ini sudah benar atau belum, kita gunakan menu compile, terus kita compile, terus kita berikan dulu nama dari program ini, misalnya hello world. Oke. Nah, ketika ada kata compile successful, berarti file ini tidak ada yang bermasalah. Baru kita run. Nanti ketika di run akan muncul kata hello world. Nah, ini artinya program yang kita buat tadi sudah berhasil. Oke, kita kembali lagi. Oke, kita bahas satu-satu tentang struktur penulisan dari bahasa pemrograman Pascal. Yang pertama, perlu diketahui bahwa penulisan pada bahasa pemrograman Pascal ini tidak sensitif terhadap caps lock atau huruf besar huruf kecil. Misalnya, saya ingin buat kata program ini menjadi kecil, itu boleh. Nah, seperti ini boleh, besar juga boleh. Namun, saya sarankan untuk konsisten atau kalau bisa menggunakan huruf kecil saja, karena kebanyakan untuk programmer itu menggunakan huruf kecil. Misalnya, program kita ulangi lagi, biar untuk melatih, kita buat dengan menggunakan huruf kecil. Kita hapus dulu semuanya. Program contoh, titik koma, selanjutnya adalah begin, write learn, hello world, kita kasih read learn dan n, titik. Kita
kita compile lagi untuk melihat apakah program ini berhasil atau tidak. Nah, kebetulan di sini sudah berhasil, successful, sehingga program ini bisa kita jalankan. Kita run, nanti dia akan muncul kata hello world. Nah, yang berbeda adalah mungkin dari kata hello world pertama itu menggunakan huruf besar, ini kecil. Nah, yang membedakannya hanya, jadi yang berpengaruh itu hanya yang ada di dalam kata Writeland. Baik, saya jelaskan dulu. Dari atas dulu, program contoh ini, program ini adalah judul dari program ini. Jadi boleh dinamakan dengan program contoh, atau contoh 2, atau contoh 3. Nah, syarat untuk membuat judul ini tidak boleh diawali dengan angka seperti ini. Tidak boleh diawali dengan simbol-simbol dari pengoperasian matematika, ya. Hanya boleh huruf besar semua juga boleh, atau diakhiri dengan angka, atau di bawahnya, di dalamnya juga ada angka. Kalaupun ingin ada 2 kata, boleh menggunakan underscore. Contoh program ini boleh. Dan juga nama program ini tidak boleh menggunakan spasi. Misal contoh penulisan, itu tidak boleh. Jadi hanya diperbolehkan dalam satu kata, atau kalaupun beda kata menggunakan underscore. Selanjutnya begin. Begin ini artinya dia akan memulai programnya. Yang kedua ada perintah pertama yang kita ketahui adalah Writeland, yaitu untuk menuliskan kata hello world. Nah, hello world ini akan berpengaruh dari outputnya. Kalau kita memasukkan hello world 2, maka outputnya akan menjadi hello world 2. Oke. Selanjutnya kalau tidak, tadi kita coba menggunakan compile terus run. Sebenarnya kalau kita ingin lebih cepat, kita langsung ke run saja juga tidak apa-apa, karena dia ketika kita run akan otomatis mengcompile dulu untuk memeriksa apakah program tersebut sudah berhasil atau benar. Belum, baru dia akan jalankan. Nah, nanti akan ada kata hello world 2. Nah, seperti itu. Jadi yang berpengaruh hanya di dalam Writeland saja. Kalau di luar ini, huruf besar, huruf kecil tidak masalah. Oke, selanjutnya ada readline. Readline ini fungsinya untuk menahan tulisan. Jadi, kalau misalnya kita hilangkan, kita cek ya. Ketika dia compile, dia sukses, tapi ketika di run, dia tidak akan bisa jalan. Dia akan kembali ke sini. Sehingga readline di sini berfungsi untuk menahan hasil cetak. Kita run lagi, kita coba, dia akan muncul hello world. Baik, selanjutnya ada end titik. Jadi ini titik ini menandakan bahwa program sudah berakhir. Nah, tadi saya jelaskan compile itu berfungsi untuk memeriksa apakah program benar atau salah, berhasil atau tidak. Nah, contoh dari program yang salah adalah ketika menulis Writeland kurang E-nya misalnya. Maka ketika kita compile atau run juga tidak apa-apa langsung, dia akan memberitahu bahwa pada baris jadi kalau kita ingat di sini ada baris ke 3,4 identifier not found right, di sini dia mengatakan bahwa terjadi kesalahan penulisan Writeland atau tidak ditemukan identifier yang bernama Writeland. Jadi kalau untuk mengetahuinya tinggal kita klik spasi sekali, dia akan mengarahkan ke yang salah. Atau cara melihatnya 3,4 artinya dia baris ke 3. Kita lihat 1, 2, 3. Atau mudahnya kita lihat di sini 3 di sini artinya dia adalah baris ke berapa. Kalau kita ke bawah,
atau ke sini, ini 5, ini 5. Jadi gampangnya kalau mau cari kesalahannya, kita lihat di sini, ini di baris keberapa, atau kita lihat di sini errornya, kita klik spasi untuk mengetahui error yang di sebelah mana. Ketika kita sudah tahu errornya di mana, kita di sini kita tambahkan baru kita run lagi, maka dia baru akan jalan. Hello world. Sama halnya ketika kita salah di bagian titik koma, kita run lagi, dia akan compile failed, artinya dia gagal. Dan untuk mengetahuinya di mana posisinya, kita lihat di 2,1, artinya di baris kedua. Nah, 1, 2. Kita lihat di 2 ini tidak ada yang salah. Nah, sehingga kalau di baris kedua itu tidak ada yang salah, maka kita mundur ke belakang 1 baris, itu di baris ke pertama, yaitu contoh. Lihat program contoh, kita lihat apa yang salah, ternyata di sini kurang titik koma, maka kita tambahkan titik koma. Nah, ini adalah contoh lainnya bahwa pemberitahuan di sini tidak selalu tepat. Cuman kalau ketika dia menunjukkan di baris kedua dan kita tidak menemukan kesalahan di baris kedua, maka kita boleh atau hendaknya mencari atau mundur ke belakang ke baris sebelumnya, apakah ada kesalahan di baris sebelumnya, dan ketika di sini tidak ada kesalahan, kita mundur ke belakang lagi dan seterusnya. Oke, itu dulu untuk tutorial belajar Pascal kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.